terus belajar menaati petunjuk Tuhan. Refleksi pagi 1142. Bagaimana gambaran Amsal tentang sikap yang seharusnya ada dalam mendengarkan petunjuk Tuhan? Mari dengarkan petunjuk Amsal 4 ayat 1 dan 2. Hai anak-anak, dengarkanlah nasihat ayahmu, perhatikanlah itu, maka engkau akan menjadi arif. Yang kuajarkan kepadamu ini baik, sebab itu janganlah kau meremehkannya. Saudara-saudara, seperti anak-anak yang mendengarkan dengan seksama nasihat dari ayahnya dan menaatinya, demikian juga seharusnya sikap orang percaya terhadap setiap petunjuk Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan memang membuat orang menjadi arif dan bijaksana, karena segala petunjuk Tuhan itu pasti baik. Menganggap remeh segala petunjuk Tuhan justru akan menjerumuskan orang pada kebodohan. Saudara-saudara, dalam berbagai gejolak permasalahan, baik di keluarga, di pekerjaan, maupun di berbagai aspek kehidupan kita, berbagai pemikiran dan upaya pastilah akan dicurahkan untuk mengatasi segala persoalan yang ada. Karena kompleksitas dari berbagai permasalahan tersebut, kita seringkali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Seperti terowongan gelap yang tak berujung, permasalahan silih berganti menimpa. Dalam situasi seperti itu, hikmat Tuhan yang didapatkan dari mendengar dan menaati firman Tuhan merupakan sinar terang yang menuntun orang untuk keluar dari dalam kegelapan. Oleh sebab itulah, janganlah kita meremehkan nasihat Tuhan. Marilah kita terus mempertajam telinga rohani kita untuk peka akan suara Tuhan. Inilah kunci kebahagiaan hidup. Berupaya mendidik untuk takut Tuhan. Refleksi pagi 1143. Bagaimana nasihat Raja Daud yang takut Tuhan kepada Salomo anaknya? Ini nasihatnya di Amsal 4 ayat 3-5. Ketika aku masih kecil, anak tunggal orang tuaku, aku diajar oleh ayahku. Ia berkata, ingatlah akan nasihat-nasihatku, janganlah sekali-kali kau melupakannya. Jalankanlah petunjuk-petunjukku, supaya hidupmu bahagia. Jadilah bijaksana dan cerdas, ingatlah selalu akan nasihat-nasihatku dan janganlah membuangnya. Saudara-saudara, memberi nasihat supaya anaknya takut Tuhan adalah tanggung jawab dari orang tua yang takut Tuhan. Mendengar nasihat dari orang tua yang takut Tuhan serta menaatinya adalah tanggung jawab dari seorang anak supaya hidupnya dapat berbahagia. Inilah yang seharusnya terjadi dalam setiap rumah tangga Kristen. Saudara-saudara, didikan yang diberikan oleh seorang ayah yang takut Tuhan sudah tentu dilakukan supaya sang anak dapat hidup di dalam takut Tuhan pula. Seperti yang disampaikan di Ulangan 6 ayat 7, takut akan Tuhan itu memang harus diajarkan dalam setiap kesempatan. Inilah yang seharusnya terjadi dalam setiap rumah tangga Kristen. Hanya saja sayangnya, karena alasan kesibukan kerja ataupun alasan-alasan lainnya, didikan dalam takut akan Tuhan itu sering diabaikan. Bahkan seringkali bukannya keteladanan takut Tuhan yang diberikan kepada anak, tetapi justru kehidupan rumah tangga yang kurang peduli Tuhan akibat gerusan arus materialisme dan hedonisme. Oleh sebab itu, marilah kita bertobat dan terus berupaya mendidik anak untuk takut Tuhan.
Mengejar hikmat yang dari Tuhan. Refleksi pagi 1144. Apa nasihat Amsal sebagai hal terutama yang harus dikejar dalam kehidupan manusia? Mari lihat petunjuk dari Amsal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Saudara-saudara, hikmat yang didapatkan karena seseorang mau untuk mendengarkan dan menaati nasihat Tuhan adalah hal terutama yang harus dikejar dalam hidup. Di dalam mengutamakan kehendak Tuhan, orang akan menjadi bijaksana dan mendapat pengertian akan prioritas dalam kehidupannya. Hidupnya tidak akan sia-sia karena ia dipandang benar di mata Allah dan ia menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, apa yang dikejar manusia? Apakah orang mendahulukan dan mengejar hikmat Tuhan dalam kehidupannya? Sayang sekali, seringkali tidaklah demikian. Banyak orang sering justru mengejar apa-apa yang di mata Allah adalah kesia-siaan hidup, yaitu uang, harta milik, jabatan, kuasa, popularitas, ataupun juga gengsi. Ini haruslah dihindari oleh setiap pengikut Kristus, karena kehidupan yang berkenan di mata Allah hanyalah kehidupan yang mengutamakan ketaatan kepada nasihat dan petunjuk Tuhan. Melaluinya, orang percaya akan menjadi bijaksana dan berpengertian. Bila tidak, maka orang percaya justru akan menjadi orang yang bebal dan bodoh di mata Allah. Oleh sebab itu, marilah kita mengejar hikmat yang dari Tuhan dengan belajar menaati firman-Nya. Benar di hadapan Allah dan dihormati. Refleksi pagi 1145. Menjunjung hikmat adalah sikap yang terkait dengan komitmen seseorang untuk mengutamakan dan menghidupi petunjuk Tuhan. Apa pesan Amsal 4 ayat 8 dan 9 tentang hal ini? Ini dia. Junjunglah hikmat, maka engkau akan ditinggikan olehnya. Rangkulah dia, maka ia akan mendatangkan kehormatan kepadamu. Ia akan memberikan kepadamu karangan bunga yang elok untuk menjadi mahkotamu. Saudara-saudara, komitmen untuk mau mendengar dan menaati firman Tuhan adalah sikap yang menyukakan hati Tuhan. Di dalam kehidupan yang sejalan firman Tuhan inilah seseorang akan memiliki hikmat Tuhan dan menjadi orang yang bijaksana. Inilah yang akan membuat seseorang benar di hadapan Allah dan dihormati di mata manusia. Saudara-saudara, di masa sekarang ini banyak orang yang mengejar kehormatan, bahkan menjadi gila hormat. Dengan segala cara, apa saja kemudian dilakukannya untuk meraih gengsi dan kehormatan di mata manusia. Tuhan bukanlah lagi menjadi utama dalam kehidupannya. Hanya saja sayangnya, hal yang semestinya harus dihindari ini sering juga merasuk dan merusak orang percaya, sehingga pengikut Kristus kemudian justru melupakan Tuhan dan tidak mau hidup dalam firman Tuhan. Orang Kristen malahan jadi mendukakan hati Tuhan. Ini tentulah sebuah malapetaka bagi iman Kristen. Oleh sebab itu, marilah kita kembali memperbaharui komitmen kita untuk setia di jalan Tuhan. Hidup kita pasti akan berkenan di mata Allah dan menjadi berkat bagi manusia.
terus berpegang pada firman Tuhan. Refleksi pagi 1146. Seperti seorang ayah yang menasihati anaknya, demikian juga Amsal menasihati kita semua. Mari dengar nasihat Amsal 4 ayat 10-12. Dengarkan aku, anakku, perhatikanlah baik-baik nasihat-nasihatku, maka umurmu akan panjang. Aku sudah mengajarkan hikmat kepadamu dan menunjukkan cara hidup yang benar. Kalau engkau hidup demikian, maka engkau tidak akan terhalang pada waktu berjalan dan tak akan tersandung pada waktu berlari. Saudara-saudara, bila seseorang mau mendengarkan nasihat firman Tuhan dengan seksama dan menjadikan hikmat Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupannya, maka ia akan mengalami kehidupan yang berkenan di mata Tuhan. Di dalam hikmat dan kekuatan Tuhan, ia akan mampu untuk terus menjalani kehidupan yang membawa berkat. Saudara-saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, hakikat dosa pastilah akan membawa manusia kepada cara hidup yang tidak benar. Daya tarik dunia dengan segala tawaran-tawarannya yang menggiurkan hati, serta gaya hidup dunia bahkan telah merasuk dan merusak kehidupan orang percaya. Oleh sebab itulah, kitab Amsal mengingatkan orang percaya untuk terus mawas diri dan tetap berpegang kepada firman Tuhan. Untuk itulah, Roh Kudus telah diutus Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus untuk menolong dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini. Marilah kita terus belajar berpegang pada firman Tuhan. Janganlah kita mudah tergoda dan goyah. Teruslah bersandar pada kekuatan Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong dan menuntun kita.